Salam, selamat pagi Oma dan Opa GPIB. Pagi hari ini kita ada dalam program membaca Alkitab bersama PKLU GPIB. Saya dari Jemaat GPIB Immanuel Lampung. Sebelum membaca Alkitab pagi hari ini yang terambil dari Kejadian 41 ayat 1 sampai dengan 8, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertata di kerajaan surga, kami bersyukur untuk kehidupan di hari yang baru. Kami ingin mengawali hidup kami kembali dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati, urapi, dan mampukan kami melakukannya, sehingga kami tetap ada dalam persekutuan dengan Tuhan dalam seluruh karya, kerja, dan aktivitas kami. Karena itu Tuhan, ampuni dosa dan salah kami, sehingga kami tetap boleh menerima anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami sambut firman dan kebenaran-Mu hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Alkitab pagi hari ini terambil daripada Kitab Perjanjian Lama, Kejadian 41 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Mimpi Fir'aun. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Fir'aun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Fir'aun. Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Fir'aun. Agaknya ia bermimpi. Pada waktu pagi gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka. Tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Demikian firman Tuhan. Kita akan renungkan dari SBU pagi ini. Keterbatasan manusia. Ada peribahasa yang mengatakan, sepandai-pandai tupai melompat, sekali waktu jatuh juga. Artinya, tidak ada seorang pun yang sempurna dalam kepandaian. Ia bisa sekali waktu melakukan kesalahan dan tidak menemukan jawaban. Kepandaian yang dimiliki tidak menjamin seorang dapat menjawab semua pertanyaan yang ada. Demikian yang terjadi dengan orang-orang pandai dan para ahli di Mesir dalam teks bacaan kita pagi ini. Dikisahkan bahwa Fir'aun bermimpi 2 kali. Mimpi pertama, ia melihat 7 ekor lembu yang indah dan gemuk muncul dari sungai Nil. Lalu muncul juga 7 ekor lembu yang buruk dan kurus badannya. Kemudian 7 ekor lembu kurus dan buruk itu memakan lembu yang indah dan gemuk. Mimpi kedua hampir sama. Ia melihat 1 tangkai gandum dengan 7 bulir yang baik dan berisi. Lalu muncul juga 7
7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Ternyata 7 bulir gandum yang kurus dan layu memakan 7 bulir gandum yang baik dan berisi. Kedua mimpi ini membuat hati Firaun gelisah karena tidak memahami maknanya. Ia memanggil semua ahli dan orang pandai di Mesir untuk mengartikan mimpinya. Tetapi tidak seorang pun yang sanggup. Selama ini mereka dapat menjelaskan arti mimpi atau suatu tanda yang diminta Firaun. Tetapi kali ini tidak. Ketidakmampuan para ahli dan orang pandai di Mesir menjadi cara Tuhan untuk menyediakan jalan bagi Yusuf tampil. Ada maksud dan rencana Allah di balik mimpi atau tanda zaman yang terjadi. Tidak semua orang dapat memahami dan menjelaskan maknanya. Tuhan memberikan karunia Roh Kudus agar kita dapat memahami dan menjelaskan makna atau pesan di balik setiap peristiwa yang terjadi, agar kita mampu melakukan tindakan antisipatif terhadap dampak yang akan timbul. Tetaplah bergantung pada Tuhan dan minta hikmat-Nya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini, kami boleh merenungkannya secara bersama. Berkati kami, mampukan kami melakukannya, kami tetap bersandar pada hikmat yang daripada Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami, aktivitas kami sepekan ini ke dalam pimpinan tangan kuat kuasa-Mu, supaya semua untuk melakukan, kami lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati bangsa, negara kami, para pemimpin kami, situasi kondisi COVID yang sekarang ini terjadi. Kami bertaruh harap pada tangan dan kemurahan Tuhan, sehingga kami boleh menerima anugerah-Mu, kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada Tuhan, juga para pemimpin-pemimpin kami, bangsa dan negara kami ini. Kami menyerahkan program PKLU secara bersama, biarlah boleh terjadi dan berjalan dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Berkati pengurus yang ada, berkati semua fungsionaris yang ada, untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Inilah hidup kami, doa dan pengharapan kami taruh hanya dalam tangan kuat kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Semangat pelayanan segar dan hijau.